Terkejut atas kemenangan Garuda Nusantara, FIFA siap agendakan laga Argentina versus Indonesia level senior. Shin Tae-yong coret 10 pemain karena hal ini. PSSI ungkap butuh dana 1 triliun per tahun, ini rinciannya. Karir makin menurun di Como, ini kabar terbaru Emil Audero. Simak berita selengkapnya. Mengejutkan, inilah respon FIFA yang ikut soroti timnas Indonesia U20 hajar Argentina, Lionel Messi CS kena senggol. Kemenangan timnas Indonesia U20 atas Argentina pada laga perdana Seoul Earth on Ice Cup 2024 tak lepas dari sorotan FIFA. Semua pihak tak menyangka Garuda Nusantara bisa menekuk para junior Lionel Messi tersebut. Kemenangan timnas Indonesia U20 ini pun mendapatkan perhatian dari FIFA. Federasi Sepak Bola Dunia itu menyinggung Lionel Messi CS, alias timnas Argentina senior. FIFA memposting sejumlah foto pertandingan timnas senior Indonesia versus Argentina pada 19 Juni 2023. Kala itu, Indonesia dipaksa menyerah 0-2 dari Argentina pada laga persahabatan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 2 gol kemenangan Argentina saat itu dicetak Leandro Paredes dan Christian Romero. Sudah waktunya rematch kah? Tulis FIFA. Postingan FIFA ini pun mendapat banyak reaksi dari netizen yang mayoritas dari Indonesia. Menariknya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir merespon dengan emoji bola mata. Lantas, mungkinkah timnas Indonesia akan kembali menghadapi Argentina? Bagaimana menurut kalian? Shin Tae-yong akui sudah ada 10 pemain yang langsung dicoret dari timnas Indonesia karena hal ini. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, berbicara belak-belakan di hadapan orang Korea Selatan bahwa dia tak segan langsung mencoret pemain jika orang itu berbohong. Shin Tae-yong memang diketahui memiliki cara tersendiri dalam melatih timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan tersebut tak hanya tegas dalam kedisiplinan. Namun, mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut mengaku ada sifat yang paling tidak dia sukai dari pemain. Shin mengatakan bahwa dia paling tidak suka apabila tahu ada pemain yang berbohong. Pelatih berusia 53 tahun tersebut berbagi cerita soal mentalitas dan hal yang tidak disukainya. Mantan pelatih Seongnam Ilhwa Chunma itu secara terang-terangan membeberkan hal yang tak disukai di channel YouTube Genius Rehabilitasi Yoon Cheon-jae. Dalam unggahan terbaru salah satu YouTuber Korea Selatan, Yoon Cheon-jae itu, pelatih timnas Indonesia berbagi pengalaman. Dia menceritakan pengalaman pada momen awal melatih timnas Indonesia. Shin berbagi cerita saat pemusatan latihan, TC, timnas Indonesia dilakukan dan tepat saat pagi hendak sarapan, dia menyadari ada pemain yang tidak terlihat. Dia pun bertanya-tanya kemana pemain yang tak ada ini dan akhirnya mengetahui bahwa sang pemain pergi karena kakeknya meninggal dunia. Mantan asisten pelatih Queensland Roar tersebut mengatakan saat dia mengetahui ada pemain yang langsung pergi karena kakeknya meninggal dan tidak mengajukan izin meninggalkan TC, hal itu membuatnya terkejut. Shin Tae-yong mengaku bahwa dia terkejut dan tidak memahami situasi ini karena pemain tersebut tidak meminta izin. Kemana dia? Ternyata dia pergi dini hari karena kakeknya meninggal tanpa memberitahu pelatih, ujar Shin Tae-yong sebagaimana dikutip dari YouTube Genius Rehabilitasi Yoon Cheon-jae, Kamis, 29 Agustus 2024. Padahal sedang dalam pelatihan tim nasional tetapi dia pergi begitu saja karena kakeknya meninggal. Bagaimana bisa tidak memberitahu pelatih? Setidaknya meminta izin. Biasanya tidak pernah terjadi hal seperti itu. Bagian itu yang saya tidak paham. Setelah kejadian itu ternyata ada pemain lain yang juga mengatakan bahwa kakeknya meninggal. Namun, dalam 2 pekan setelah itu, sang kakek terlihat di lapangan dan Shin Tae-yong mengetahui pemain tersebut berbohong. Situasi ini membuat Shin Tae-yong berdecak keheranan karena pemain tersebut berbohong. Ada juga pemain lain yang bilang kakeknya meninggal, kata Shin Tae-yong. Tetapi 2 minggu kemudian kakeknya muncul di lapangan. Astaga, jelas Shin sambil mengelengkan kepala. Situasi itu membuat Shin Tae-yong makin tegas kepada skuad Garuda untuk tidak berbohong. Dia bahkan mengaku tidak bisa mentolerir kebohongan karena apabila hal itu dilakukan, akan ada kesalahan yang ditutupi. Menurutnya, hal ini sesuatu yang buruk sehingga kebiasaan tersebut harus diubah. Untuk mengubah hal ini, Shin mengaku dengan tegas langsung mencoret pemain dari timnas Indonesia apabila diketahui berbohong. Shin mengaku sudah ada sekitar 10 pemain yang dicoret karena masalah ini. Mantan pemain timnas Korea Selatan tersebut dengan tegas mengatakan bahwa dia tak peduli seberapa bagus pemain tersebut. Apabila pemain tersebut sudah berbohong, dia akan langsung dicoret dan tak ada kata ampun buatnya. Jadi saya memutuskan, jika ada yang berbohong, mereka harus langsung keluar dari tim nasional, tegas Shin Tae-yong. Sekitar 10 pemain diusir karena masalah ini. Dia dengan tegas mengatakan bahwa aturan pertama adalah pemain tidak boleh berbohong. Apabila ketahuan berbohong, tidak ada ampun dan langsung dicoret dari timnas Indonesia karena sifat itu sangat dibencinya.
Hal ini juga sudah dikatakan kepada pemain timnas Indonesia dan menurutnya saat ini pemikiran para pemain sudah berubah. Aturan nomor 1, jika berbohong, langsung keluar. Saya mengumumkannya dengan jelas, kata Shin Tae-yong. Saya paling benci kebohongan. Begitu ada kebohongan, langsung keluar dari tim nasional, tuturnya. Setelah itu, kebiasaan tersebut mulai berubah, pungkasnya. Bagaimana menurut kalian? Ketua PSSI Erick Thohir mengatakan kebutuhan pihaknya mencapai 500 hingga 800 miliar rupiah untuk membiayai kegiatan timnas Indonesia setiap tahunnya di semua level. Angka nominal itu untuk timnas Indonesia, baik putra dan putri, serta kelompok umur. Dananya akan digunakan untuk persiapan sampai operasional. Ya, PSSI baru mendapatkan 80 miliar rupiah dari Bank Mandiri, yang notabene Menteri BUMN-nya adalah Erick Thohir. Kerja sama itu dilakukan dengan PT Garuda Sepak Bola Indonesia, GSI. GSI ini 95% sahamnya adalah PSSI, bukan Erick Thohir. Jadi, GSI, 95% PSSI, 5% yayasan, jadi benar-benar transparan, semua bisa dipertanggungjawabkan, ujar Erick Thohir. Erick Thohir menyatakan anggaran 500-800 miliar rupiah itu khusus untuk timnas Indonesia. Artinya untuk yang lain-lain termasuk kompetisi, PSSI kemungkinan bisa menghabiskan 1 triliun rupiah. Saya pernah sampaikan kalau kita ingin disegani dan persiapannya juga jangka panjang kita butuh dana 500-800 miliar rupiah per tahun, tutur Erick Thohir. Ini di luar kompetisi dan lain-lain, ini masih berfokus ke timnas Indonesia. Makanya kita coba cari dana, kata mantan Presiden Inter Milan tersebut. Dalam waktu dekat, PSSI akan mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk timnas Indonesia dalam mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di antara kebutuhan itu, sewa pesawat dari Bahrain ke Cina. Erick Thohir memastikan timnas Indonesia akan menyewa pesawat untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan memakai pesawat charteran saat tandang ke Cina. Pesawat itu dipakai timnas Indonesia untuk perjalanan dari Manama, Bahrain ke Qingdao, Cina untuk menghadapi tim Cina. Timnas Indonesia akan melawan Bahrain di Stadion Nasional Bahrain, Rifa pada 10 Oktober 2024. Ini menjadi laga keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah itu timnas Indonesia menantang Cina di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao pada 15 Oktober 2024. Qingdao berjarak lebih dari 600 km dari ibu kota Cina, Beijing. Penerbangan komersial dari Manama ke Qingdao juga tidak ada yang langsung. Harus transit dan dapat menempuh puluhan jam. Kondisi tersebut merugikan timnas Indonesia. Sebab, para pemain butuh waktu istirahat agar tampil maksimal. Sedangkan dengan skenario di atas, waktu istirahat akan sangat terbatas. Sama ini ada charter pesawat dari Bahrain ke Cina. Itu karena tidak ada connecting langsung, kita harus cari akal, ujar Erick Thohir. Erick Thohir juga membeberkan pemilihan pesawat charter bukan untuk memberikan pelayanan khusus kepada pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong dan para pemainnya. Namun agar lebih efisien dan keharusan mempersiapkan pemain sebaik mungkin, ini bukan kemewahan. Dan saya rasa tidak semua perjalanan timnas Indonesia charter pesawat, tutur Erick Thohir. Ini bagian memaksimalkan performa kita punya mimpi yang sama Olimpiade Paris kita usahakan Piala Dunia jangan sampai nanti hanya hampir, kalau bisa maksimal, kata Erick Thohir. Bagaimana pendapat kalian? Kisah miris Emil Audero setelah tolak bela timnas Indonesia, kini justru jadi kiper pelapis di Como 1907 menarik untuk dibahas. Sebab karir Emil Audero saat ini justru tengah terpuruk usai sempat menjadi kiper yang pernah membela Inter Milan. Ya, Emil Audero merupakan pemain keturunan Indonesia-Italia. Ia sendiri dikabarkan sudah dihubungi pihak PSSI untuk segera dinaturalisasi. Kendati demikian, kiper berusia 27 tahun itu menolak lantaran masih berusaha untuk mendapatkan tempat di skuad timnas Italia. Maklum saja, Emil Audero muda nyatanya pernah dipanggil beberapa kali oleh timnas Italia kelompok umur. Dari timnas Italia U15 sampai U21 pernah dibela Emil Audero. Jadi, tidak heran jika ia pun mengharapkan suatu saat nanti bisa memperkuat timnas Italia senior. Akan tetapi, sampai Emil Audero kini sudah berusia 27 tahun, nyatanya ia tak pernah mendapatkan kesempatan untuk bermain di timnas Italia. Karir Emil Audero padahal sempat menanjak kala dipinjamkan Sampdoria ke Inter Milan pada musim 2023-2024 kemarin. Namun, Emil Audero hanya mencatatkan 6 laga saja Inter Milan di sepanjang musim 2023-2024 tersebut. Sewaktu masih di Juventus pun hanya memiliki 1 cap saja. Emil Audero paling banyak menghabiskan waktu menit bermain bersama Sampdoria.
Kini di musim 2024-2025 ia resmi meninggalkan Sampdoria karena dibeli Como. Dengan memperkuat tim yang baru promosi ke Liga Italia 2024-2025 tersebut, karir Emil diharapkan bisa menanjak lagi. Terlebih ia adalah kiper utama di Como usai diberikan nomor punggung 1. Tragisnya, kini Emil Audero justru hanya sebagai kiper cadangan. Ia kalah dari kiper kawakan berusia 41 tahun, yakni Pepe Reina. Tercatat Como sudah memainkan beberapa laga Liga Italia 2024-2025 dan kedua laga tersebut posisi kiper dipercayakan kepada Reina. Sedangkan Emil hanya duduk di bangku cadangan. Tentu hal tersebut benar-benar tragis. Banyak netizen tanah air yang meledek Emil Audero dengan menyebut semua itu adalah karma karena sudah menolak membela timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Pelatih timnas Indonesia, Sintayong tidak bisa menjamin Martin Paes selalu jadi pilihan utama. Penjaga gawang berusia 26 tahun itu tidak digaransi menjadi starter terus-terusan. Paes sudah bisa membela timnas Indonesia. Perpindahan federasinya dari Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, ke PSSI telah disetujui FIFA. Namun, Paes masih absen ketika timnas Indonesia melawan Arab Saudi pada 5 September 2024 di Stadion King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah. Kiper FC Dallas di Liga Amerika Serikat itu baru bisa bermain untuk timnas Indonesia menjamu Australia pada 10 September 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Harus bersaing. Sintayong menyatakan Paes harus tetap bersaing di timnas Indonesia. Skuad Garuda masih punya kiper lain seperti Hernando Ari Sutariadi dan Nadeo Argawinata. Walaupun Paes datang, tidak bisa dijamin 100% dia yang akan bermain terus-terusan. Memang pasti menjadi kekuatan yang baik bagi timnas Indonesia, ujar Sintayong kepada wartawan di Auditorium Plaza Mandiri, Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2024. Tetapi ya sama aja, ini dunia persaingan. Jadi mau Hernando, mau Nadeo, siapapun itu harus bersaing yang baik. Setiap harinya akan berubah kondisi pemain-pemain. Jadi akan melihat kondisi pemain yang terbaik siapa, dia yang akan bermain, imbuh Sintayong. Bagaimana menurut kalian? Bek timnas Indonesia Jai Idzes mencetak sejarah setelah debut bersama Venezia di Serie A Liga Italia melawan Fiorentina, Minggu 25 Agustus. Jai Idzes dimainkan pelatih Eusebio Di Francesco sebagai starter saat menghadapi Fiorentina dalam laga tandang di Stadion Artemi Franchi pada matchday kedua. Menjadi starter dalam laga tersebut membuat Jai Idzes melakoni debut di level tertinggi Liga Italia itu. Jai Idzes pun mencetak sejarah sebagai pemain Indonesia pertama di Serie A. Hanya saja, dalam debutnya tersebut Jai Idzes tidak bermain penuh. Idzes digantikan Michael Svoboda pada menit ke-68. Debut Jai Idzes di Serie A Liga Italia berjalan baik. Pemain 24 tahun tersebut membantu lini belakang Venezia menahan gempuran Fiorentina melalui Moise Kean, Dodo, hingga Christian Kouame. Tidak hanya itu, saat memiliki kesempatan, Bang Jai, julukan Idzes ikut membantu serangan Venezia. Saat melawan Fiorentina, Jai Idzes tercatat melepaskan tendangan pada menit ke-19, namun percobaannya itu belum tepat sasaran. Situs SofaScore mencatat statistik Jai Idzes melawan Fiorentina cukup bagus. Idzes 3 kali membuat clearances, 1 kali intercept, dan sekali tackle. Idzes memenangi 1 duel di bawah dan udara dari masing-masing 4 percobaan. Akurasi operannya mencapai 96% dari 52 percobaan. Pelatih Venezia FC, Eusebio Di Francesco, bicara tentang sosok Jai Idzes. Eusebio Di Francesco secara khusus memberikan penilaiannya terhadap Jai Idzes. Berposisi sebagai bek, Jai bisa bertugas menjadi gelandang baik kanan, tengah, dan kiri. Pemain tersebut bisa jadi sosok yang kreatif dan memiliki peluang besar untuk semakin berkembang. Ia dapat memainkan beberapa peran, sebagai gelandang kanan, gelandang tengah dan kiri. Ia adalah pemain yang kreatif dan dinamis, saya menyukainya dan ia selalu ingin berkembang, kata Eusebio Di Francesco dilansir dari laman Tutto Venezia Sports. Bagaimana menurut kalian? Pratama Arhan dikabarkan dilirik klub Eropa sampai Jepang, dan mempertimbangkan untuk meninggalkan Suwon FC. Saat ini, Arhan sedang bermain untuk Suwon FC sejak Januari 2024. Hanya saja, mantan pemain PSIS Semarang itu minim menit bermain. Tercatat, dia baru mengemas 1 penampilan dan hanya bermain selama 3 menit saja. Meski begitu, Arhan tetap ditawarkan perpanjangan kontrak 1 musim oleh Suwon FC. Tapi Arhan ingin mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Menurut sang mertua, Andre Rosiade, Arhan tengah dilirik klub dari Eropa hingga Jepang. Ada sih beberapa skenario-skenario apakah tetap bertahan, atau tidak. Saya dengar dari Arhan apakah akan berangkat ke Eropa atau tetap di Korea di Suwon atau pindah klub di Korea, Jepang juga ada yang menawarkan, kata Andre. Yang jelas tidak pulang ke Indonesia.
Karena menurut saya Arhan akan jauh lebih berkembang kalau bisa main di luar negeri, Andre menegaskan. Bagaimana menurut kalian? Kabar gembira buat Marcelino, pelatih Oxford United janji tidak akan ada cadangan mati. Marcelino Ferdinand akan mendapatkan menit bermain di Liga Inggris, demikian janji pelatih Oxford United sebelum bursa transfer tutup. Marcelino Ferdinand boleh berharap akan memperoleh jatah bermain, walau peluang untuk itu tak terlalu besar. Wonderkid timnas Indonesia itu bergabung Oxford United saat divisi Championship sudah bergulir 2 pekan. Alhasil, ia tertinggal dalam hal match fitness dan pemahaman taktik dari pelatih Des Buckingham. Pada Sabtu, 24 Agustus 2024, Oxford memainkan pertandingan pertama sejak Marcelino tiba. Sesuai prediksi, mantan pemain Persebaya itu tak bermain pada laga Oxford kontra Blackburn Rovers tersebut. Tim milik Anindya Bakri dan Erick Thohir takluk dengan skor 1-2 dari mantan juara Premier League 1994-1995 itu. Fans tanah air patut bersabar dengan perkembangan Marcelino di tim utama The US. Sebagai perbandingan, Nathan Choyaon di kompetisi yang sama membutuhkan 1 tahun untuk memenangi debut di Swansea City. Dalam skenario terburuk, Marcelino bisa saja membutuhkan waktu yang sama, atau lebih lama, untuk tampil dalam seragam Oxford. Meski begitu pelatih Des Buckingham mengindikasikan skenario itu tak akan terjadi di timnya. Ia tak menginginkan seorang pemain yang sama sekali tak berpeluang memperoleh menit main. Jika ada pemain yang tak mampu memenuhi standar, mantan pelatih Mumbai City itu lebih memilih meminjamkannya. Ini tentang memastikan kami mendapatkan pemain yang dibutuhkan, ujar Buckingham di Oxford Mail. Kami tidak akan meninggalkan pemain pada tempat di mana tidak ada sepak bola, menit main, untuk mereka, tegasnya. Pernyataan itu bisa diartikan Marcelino akan mendapat kesempatan di Kassam Stadium. Atau, pemain 19 tahun itu bakal dipinjamkan untuk memahami Liga Inggris di level lebih rendah. Kami akan melakukan lebih banyak untuk mengeluarkan pemain, terutama pada pasar peminjaman, terang Buckingham. Sangat penting bagi kami mengeluarkan pemain jika mereka tidak bermain di sini, demi perkembangan mereka, urainya. Bagaimana menurut kalian? Moncer bersama ST, pelatih asal Brasil anggap timnas Indonesia sudah tak perlu mementingkan level ASEAN. Pelatih asal Brasil, Jackson F. Thiago blak-blakan mengatakan bahwa level Asia Tenggara seharusnya sudah tidak dianggap penting lagi bagi timnas Indonesia. Timnas Indonesia kini berkembang pesat bersama Shin Tae-yong atau ST. Buktinya skuad Garuda lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan tim Merah Putih jadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang berhasil melaju ke fase tersebut. Alhasil banyak yang menganggap timnas Indonesia sebagai raja ASEAN. Meski begitu, Jackson F. Thiago justru tidak setuju karena hal itu perlu diuji. Kalau saya sebenarnya itu kita belum menguji seperti itu, ucap Jackson F. Thiago dikutip dari wawancara di YouTube Helmi Yahya. Kendati demikian, level ASEAN sejatinya tidak perlu dibicarakan lagi. Pasalnya kini timnas Indonesia sudah mencapai level yang lebih tinggi, yakni di kawasan Asia. Menurutnya pembicaraan siapa yang terkuat di Asia Tenggara sudah tidak penting. Sebab, tim Merah Putih harus bersaing dengan negara kuat seperti Jepang, Australia, hingga Arab Saudi. Kalau saya selalu bilang bahwa kita tidak membahas Asia Tenggara lagi. Karena itu tadi, dia, ST, mampu membawa Indonesia ke level yang sebenarnya Asia Tenggara sudah tidak penting, jelas Jackson. Boleh dikatakan bukan yang terbaik di ASEAN, tapi itu sudah tidak penting. Karena visi dari beliau, ST, mencapai level yang lebih tinggi lagi. Kalau saya menilai justru kekuatan kita sekarang layak diuji dengan level yang lebih tinggi lagi di Asia, pungkasnya. Bagaimana menurut kalian? Blak-blakan Shin Tae-yong soal isu tinggalkan timnas Indonesia dan latih Korea Selatan, apa yang diucapkan PSSI ternyata benar. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong akhirnya buka suara soal isu dirinya yang pernah dikaitkan menjadi pelatih Korea Selatan. Shin Tae-yong memang pernah dirumorkan menjadi kandidat terkuat untuk melatih pasukan Taeguk Warriors sebelum resmi memperpanjang kontraknya bersama PSSI. Rumor itu semakin didukung dengan keadaan status perpanjangan kontraknya yang sama sekali belum ditandatangani oleh pelatih berusia 53 tahun tersebut. Pelatih asal negeri Ginseng saat itu belum secara resmi menandatangani kontrak barunya meski masa kadaluarsa berakhir pada 30 Juni lalu. Apalagi, situasi semakin memanas dengan pernyataan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang pernah mengatakan kalau dirinya tidak akan menghalangi Shin Tae-yong apabila ingin balik ke Korea Selatan. Menanggapi panasnya isu dirinya yang sempat dikaitkan untuk melatih Korea Selatan, Shin Tae-yong pada akhirnya juga buka suara. Itu diungkapkan ST saat menghadiri acara launching Shin Tae-yong Soccer Park di Korea Selatan pada Sabtu, 6 Juli 2024. Kalau saya dipanggil untuk menangani Korea Selatan, saya pasti berpikir bagaimana membentuk timnas Korea dan sebagainya, ujar ST dikutip dari KBS, Minggu, 7 Juli 2024.
Meski tak menutup kemungkinan untuk melatih Korea Selatan, namun Shin Tae-yong menyebut jika KFA, Federasi Sepak Bola Korea Selatan, tidak pernah memanggil dirinya. Tapi saya tidak mendapat panggilan sama sekali, kata mantan pelatih yang pernah mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2018 bersama Korea Selatan tersebut. Dia mampu mengemas 16 gol dari 18 laga yang dimainkan bersama Bing Din. Saat itu, anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga menyebut bahwa KFA belum memberikan pernyataan resmi jika mereka tertarik menggunakan jasa Shin Tae-yong. Tolong tidak usah banyak ini itu, ujar anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga dalam diskusi API dengan PSSI Pers di GBK Arena, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Juni 2024, lalu. Dari KFA juga belum ada resmi mengatakan kalau mereka tertarik dengan Shin Tae-yong, belum ada. Ini terlalu banyak isu. Shin Tae-yong lagi sakit, ungkapnya. Shin Tae-yong sendiri akhirnya mengakhiri drama tersebut dengan secara resmi memperbaharui kontrak untuk menakodai timnas Indonesia hingga tahun 2027. Kini, Shin Tae-yong telah resmi memperpanjang masa baktinya bersama timnas Indonesia seperti yang dikonfirmasi oleh Erick Thohir di media sosial Instagramnya. Kami bersepakat untuk terus berjuang bersama agar tim nasional Indonesia semakin maju, berprestasi, dan mendunia, kata Erick Thohir di Instagramnya, Jumat, 28 Juni 2024. Peresmian Shin Tae-yong Soccer Park dilakukan pada sore dengan kehadiran langsung STY yang statusnya sudah resmi tetap melatih timnas Indonesia. Media Korea Selatan, Yongnam, melaporkan bahwa lapangan ini diharapkan menjadi destinasi sepak bola terkenal sekaligus menggerakkan roda perekonomian warga lokal. Melalui pembukaan ini, Shin Tae-yong Soccer Park di Yongdeok tidak hanya akan menjadi destinasi sepak bola yang terkenal, namun juga diharapkan dapat sangat membantu dalam merevitalisasi perekonomian lokal, tulis Yongnam. Pelatih Indonesia Shin Tae-yong full senyum, FIFA lempar pujian usai bawa timnas Indonesia pecah rekor di kualifikasi Piala Dunia 2026. Laman resmi FIFA puji kinerja Shin Tae-yong usai berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk kali pertama dalam sejarah. Seperti diketahui, timnas Indonesia berhasil tampil di putaran ketiga setelah finish runner-up grup F di bawah Irak. Total dari 6 pertandingan yang dijalani, skuad Garuda mampu meraih 3 kemenangan, 2 kali kalah serta sekali seri. Bagi timnas Indonesia, ini merupakan kali pertama mereka sampai di putaran ketiga dan tinggal beberapa langkah lagi untuk tampil di putaran final Piala Dunia 2026. Pada babak ketiga nanti, timnas Indonesia yang tergabung di grup C akan bersaing dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain serta Cina untuk amankan 2 tiket lolos langsung. Jelang pertandingan kualifikasi putaran ketiga bulan September nanti, laman resmi FIFA turut memuji perkembangan timnas Indonesia di era kepelatihan Shin Tae-yong. Menurut FIFA, saat ini timnas Indonesia punya skuad yang menjanjikan dari gabungan para pemain muda dan berpengalaman di Eropa. Skuad Garuda memiliki perpaduan unik antara pemain muda dan berpengalaman, dengan masuknya pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, dan Witan Sulaiman, tulis laman FIFA. Ditambah lagi kehadiran pemain berpengalaman seperti Jordi Amat, Tom Haye, dan Sandy Walsh, tambahnya. Selain itu secara khusus, FIFA juga memuji tangan dingin Shin Tae-yong di luar lapangan yang bisa meramu taktik hingga membawa timnas Indonesia lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di luar lapangan, pelatih Shin Tae-yong juga memberikan dampak yang tak terlupakan bagi bangsa ini sejak ia ditunjuk pada tahun 2020, jelas laman FIFA. Penerapan taktik dan pendekatannya yang tenang telah membuat timnya naik hampir 40 peringkat dalam peringkat dunia, sementara penampilan di Piala Asia tahun ini adalah yang terbaik bagi negara ini sejauh ini. Wajar saja, optimisme meningkat menjelang dimulainya babak kualifikasi ketiga, yang akan diselenggarakan dari 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025, tutup FIFA. Timnas Indonesia sendiri akan memulai perjuangannya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September di laga tandang. Kemudian 5 hari berselang, giliran timnas Indonesia yang jadi tuan rumah dan menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Tomo. Pengakuan jujur dari salah satu rising star timnas Indonesia, Nathan Choi Aon, tentang pengalamannya merasakan culture shock di Indonesia. Saat ini Nathan Choi Aon telah kembali bergabung ke skuad Swansea usai selesai membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia babak kedua zona Asia. Dalam beberapa pekan terakhir ini memang muncul kabar bahwa Nathan Choi Aon akan kembali dipinjamkan Swansea City ke klub lain. Sebelumnya, media Inggris merasa ragu jika pemain keturunan itu bakal melanjutkan karirnya di Swansea City. Sementara kontrak Nathan Choi Aon baru akan tuntas hingga 30 Juni 2026 mendatang.
Di tengah ketidakjelasan masa depan Nathan Koi Aon, Swansea City mengunggah sebuah video yang memperlihatkan para pemain datang ke markas latihan untuk menjalani sesi latihan resmi perdana jelang Liga Inggris 2024 hingga 2025. Nathan memang sempat diragukan setelah dipinjamkan ke SC Heerenveen karena dirinya dianggap tak mampu bersaing dengan para pemain di Swansea lainnya. Namun setelah perjuangan panjang bersama timnas Indonesia, permainan Nathan Koi Aon jelas semakin matang dan memiliki daya jelajah yang baik. Di sisi lain Nathan Koi Aon juga pernah bercerita tentang pengalaman tak terlupakannya selama berada di tanah air, terutama saat membela timnas Indonesia. Nathan Koi Aon bahkan mengaku jika dirinya sempat mengalami culture shock saat menjadi bagian dari timnas Indonesia. Nathan mengaku fans Indonesia adalah fans yang luar biasa dan selalu memberikan dukungan terbaik untuk mereka. Pertama kali datang ke stadion sungguh menyenangkan. Kamu bisa melihat semua penggemar dan dukungannya. Dan tentu saja yang kamu lakukan ini untuk membuat mereka bangga. Sungguh luar biasa, sungguh menyenangkan, kata Nathan dalam video yang ditayangkan YouTube Freeport Indonesia. Rising star timnas Indonesia itu juga mengungkap keinginannya membawa sepak bola Indonesia menuju ke level yang lebih tinggi lagi di Asia. Menurut saya kami bisa menempatkan negara ini di peta sepak bola Asia. Pertama kali main di GBK sangat menyenangkan, ungkap Nathan. Tak sampai di situ, pemain timnas Indonesia itu juga menjelaskan bahwa dirinya selalu merasa spesial di Indonesia. Nathan merasa mendapatkan banyak hal istimewa semenjak bergabung dengan tim Garuda. Meski mengawali karirnya di negara tempat ia dilahirkan yakni Belanda, namun soal pengalaman mendapatkan dukungan dari fans ia mengaku baru kali ini merasakan dukungan yang begitu luar biasa. Bahkan pemain berusia 22 tahun tersebut mengaku jika dukungan seperti itu tidak ada di Belanda. Tidak terlalu mengejutkan, tapi ketika tiba di hotel dan melihat semua orang banyak sekali penggemar, saya pikir lebih besar daripada di Belanda. Jadi pertama kali melihat itu, saya merasa terkejut, ungkapnya. Sementara itu, permainan terbaik Nathan bersama timnas Indonesia ternyata membuahkan hasil yang cukup membanggakan karena dirinya dinobatkan sebagai atlet terpopuler di Indonesia saat ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk dukungannya, untuk memilih saya, dan mendukung kami serta tim nasional. Kami sangat mengapresiasinya, kata Nathan lewat video dikutip dari Indonesian Sports and Entertainment Awards 2024. Pemain berusia 22 tahun itu merasa terhormat telah memenangi penghargaan di tahun 2024 ini. Nathan juga sekali lagi tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukungnya dan timnas Indonesia. Selalu bagus rasanya untuk memenangi sesuatu, jadi, sekali lagi, terima kasih, tandas Nathan. Popularitas Nathan memang tengah menanjak seiring penampilannya bersama timnas Indonesia. Pria berdarah Belanda itu juga menjadi buruan para penggemar terutama kaum hawa berkat parasnya yang tampan, pembawaannya yang dewasa, dan sikapnya yang ramah.